Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabikal karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil islam. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jamaah khairul insani dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada penghulunya para nabi, nabi di atasnya para nabi, rasul di atasnya para rasul, nabi kita tercinta dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah khairul insani dan khairul insani channel dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita ngebab masalah usul fikih tentang sholat. Karena beberapa episode yang lalu, beberapa tayangan video beberapa yang lalu telah kita bahas masalah bab air, bab bersuci, bab mandi, dan tentu tanya jawab sekitar tentang air bersih dan wudhu. Sudah kita tayangkan yang kemarin-kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas masalah sholat. Para jamaah khairul insani dan khairul insani channel dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di kitab sucinya Al-Quran di atas mukadimah tadi bahwasannya Allah ridho dan Allah hanya meridhoi yang namanya agama Islam. Dan Allah juga berfirman di kitab sucinya Al-Quran bahwa Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pada tayangan kali ini adalah tentang sholat. Asal-usul sholat itu awalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah untuk menunaikan perjalanan mengambil ibadah sholat yang 50 waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Itu asal usul awalnya kita mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu. Dalam perjalanannya Rasulullah dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, ketemulah para nabi sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan beberapa nabi setelah itu. Jadi pertemuan Rasulullah dengan para nabi, dan para nabi mengatakan, ya Muhammad, bagaimana umatmu bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan umatku saja yang lebih semangat ibadahnya belum tentu bisa mengerjakan. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah naik lagi ke atas meminta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah jangan 50 waktu, berikanlah umatku ibadah yang 5 waktu. Karena Allah sangat sayang dan mahabbah kepada kanjeng Nabi kita, Allah izinkan, Allah ridhoi. Akhirnya
Singkat cerita, terbentuklah sholat ini yang 5 waktu. Dari Dohor, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Ya, nah, hitungan rokaatnya 17 rokaat. Nah, dari 17 rokaat 5 waktu ini, itu kurangnya sudah sangat jauh sekali dari 50 waktu ke 5 waktu. Jadi klarifikasi sholat ini untuk para jamaah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Terus yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, naik haji bila mampu. Rangkaian rukun Islam ini itu ada di sholat. Coba jamaah Khairul Insani dan channel ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita renungkan, kita muhasabahkan. Setiap kita sholat itu selalu membaca 2 kalimat syahadat. Di mana? Di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang kedua, sholat. Ya, tentu kita mengerjakan sholat. Mengeluarkan zakat. Zakat di dalam sholat adalah bertasbih kepada Allah dan bertahmid. Di mana? Di ruku dan di sujud. Subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la. Berpuasa di bulan suci Ramadan, bahwa sholat itu tidak boleh makan dan minum. Yang keempat, menunaikan ibadah haji bila mampu. Sholat itu menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah, sentral daripada seluruh umat Islam. Jadi kalau kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, itu sudah menyempurnakan daripada rukun Islam yang 5. Nah, sholat ini terbagi selain fardu ain yang 5 waktu, tentu ada cabang-cabang yang perlu diketahui oleh para jamaah Khairul Insani dimanapun berada. Sholat dohor itu ada yang namanya sunnah rawatib, qobliyatan dan ba'diyatan, sebelum dohor dan sesudah dohor. Asar ada qobliyatan sebelum asar, tapi ba'diyatan tidak ada. Maghrib ada qobliyah dan ada ba'diyah. Isya begitu juga, qobliyah dan ba'diyah. Subuh ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Nah, jadi kalau dikalkulasikan 17 rakaat ditambah dengan yang rawatib. Di luar itu juga ada sholat sunnah nawafil. Apa itu sholat sunnah nawafil? Sholat sunnah yang di luar daripada fardu ain dan sunnah rawatib, yaitu sholat tahajud, qiyamul lail, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah suruk, sholat sunnah fajar, sholat sunnah awabin, sholat sunnah syukur wudhu, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau kita secara kafah mengerjakan sholat-sholat yang 5 waktu dan di luar itu rawatib dan nawafil, kalau dikalkulasikan jumlahnya 50 waktu, 50 rakaat. Sama saja dengan yang Allah perintahkan kepada Rasulullah waktu Isra wal Miraj. Tapi Rasulullah kita itu sangat mengerti kemauan daripada umatnya di akhir zaman kelak. Jadi beliau hanya memastikan dan meyakinkan sholat fardu yang 5 waktu saja. Sebab apa? Tidak membebani untuk umat-umat akhir zaman yang sangat banyak kesibukan urusan duniawinya. Nah, tapi kalau kita mau mengkafakan sholat itu, ya ada rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, ada nawafilnya, ada duha, ada suruk, ada awabin, ada tahajud, witir, syukur wudhu, hajat, dan ada juga istikharah dan lain-lainnya kalau ada kita punya hajat. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan jabarkan satu persatu tentang cara sholat yang baik dan benar menurut
mazhab Imam Syafi'i secara ilmu fikih Islamiyah. Nah, yang pernah kita pelajari waktu di pondok pesantren dengan kiai kita dan beraliran mazhab Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Tapi ini hanya untuk menjelaskan bahwa sholat itu wajib. Bagaimana tidak sholat? Sedangkan yang lain kita berbuat baik, sama aja kita ditamsilkan oleh para ulama salafus soleh. Kita mengambil air, kita tumpahkan, tapi tidak ada baknya, tidak ada embernya. Mubazir, air itu akan acak-acakan, nggak bisa dipakai. Tapi kalau ada wadahnya, apa bak, ember atau baskom, kita ambil air, kita tuangkan ke situ, kita bisa untuk cuci tangan, bisa kalau di bak yang 2 kula bisa untuk mandi, untuk berwudu. Artinya apa? Sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita merubuhkan tiang agama. Berarti apa bedanya kita dengan hamba-hamba Allah di luar Islam yang dibawa oleh risalah Nabi kita tercinta? Sodako di luar kita pun banyak sodako, menderma, kebaikan, bersosialisasi. Tapi yang membedakan mereka dengan kita adalah sholatnya. Nah, apapun kesibukan kita, para jamaah Khairul Insani dan Khairul Insani channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati, kita tetap harus berjuang, beristiqomah. Yang satu ini jangan sampai ditinggalkan. Sebab yang satu ini akan dibawa sampai di alam kubur, sampai di yaumil qiyamah, di alam mahsyar, sampai untuk di Shirathul Mustaqim. Jadi sholat ini sangat penting dan penting sekali bagi umat Islam. Kenapa? Karena ini yang akan ditanya di alam kubur oleh Munkar wa Nakir. Man rabbuka, man kiblatuka. Bagaimana kita tidak mengerjakan sholat sedangkan kita nggak tahu kiblatnya di mana? Man rabbuka, kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Tapi kalau kita sholat tentu kita akan tahu bahwa Tuhan kita adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kita niat usolinya Allahu Akbar, baca itu, ada kalimat itu bahwa hidup kita, mati kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kalau bagaimana kalau tidak sholat? Tentu kita tidak paham. Nah, sholat inilah yang membuat kita supaya bisa menghadapi kehidupan yang begitu sulit, yang begitu banyak pernak-pernik kehidupan, romantika kehidupan ini. Dengan sholat ini juga para jamaah Khairul Insani bisa membuat kita tenang hati, pikiran tenang, dan kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Karena kata Rasulullah, likulli syai'in thariq wa thariqul jannati al ilmu. Setiap sesuatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya untuk ke surga itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu dalam bahasa salafus soleh supaya tidak kacau hidup kita. Supaya tidak kacau tentu kita harus mengerjakan yang 5 waktu sholat ini. Mungkin singkat dan bisa bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya kurang lebih mohon maaf, al-fakir, amit mundur. Wallahu a'lam bisawab, waghfir lana warhamna wa barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian kali ini untuk jamaah Khairul Insani dan Khairul Insani channel dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di penghujung acara ini, seperti biasa tradisi channel ini selalu mendoakan untuk sekeluarga besar Khairul Insani dimanapun berada posisinya. Tetap kita doakan yang sedang bermasalah, mudah-mudahan masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang lagi kehimpit kesulitan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memiliki anak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh-soleha, yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya. Dan juga yang belum memiliki jodoh, insya Allah yang akan datang Allah akan berikan jodoh yang soleha dan soleh,
yang bisa membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk jamaah khairul insani yang punya cita-cita hajat yang begitu luas dan mulia, mudah-mudahan hajat yang mulia dan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan keikhlasan hati, dengan khusyuk, mudah-mudahan doa kita semua ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma ya mudabbiru dabbir ya muyassir yassir ya muyassir sahil alaina kula asirin bijai basirin nazir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya azizu ya hakim ya ghafur ya rahim. Ya Allah ya Rabb, kesempatan pada kali ini kami berdoa bermunajat kepada Engkau yang Maha Kuasa, kuasa atas segala hal. Engkau bisa merubah siang jadi malam dan malam jadi siang ya Allah. Apalagi jamaah kami ya Allah yang punya cita-cita mulia, tolong diijabah ya Allah. Ya Allah, tatkala ada jamaah kami dimanapun berada yang sedang memiliki masalah ya Allah, tolong diselesaikan masalahnya ya Allah. Ya Allah, tatkala ada jamaah kami dimanapun berada yang sedang kesempitan ya Allah, urusan duniawinya tolong dilapangkan ya Allah. Tatkala ada jamaah kami yang tidak memiliki anak, berikanlah anak yang soleh-soleha yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya ya Allah. Tatkala ada jamaah kami dimanapun berada yang belum memiliki jodoh, berikanlah yang akan datang jodoh yang baik, yang sakinah, mawaddah warahmah, yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, tatkala ada jamaah kami yang sedang mengais rezeki, membuka usahanya, membuka syariatnya ya Allah, tolong ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha segala-galanya, bumi beserta isinya Engkau yang memiliki ya Allah. Tolongkan lapangkan ya Allah rezeki kami, tolong lapangkanlah rezeki jamaah kami, tolong lapangkanlah rezeki seluruh khairul insani dimanapun berada ya Allah. Berkahilah rezekinya, lancarkanlah usahanya ya Allah. Semua hasil maksud hajat kami Engkau yang maha mengetahui. Mudah-mudahan hajat kami diijabah oleh Engkau ya Allah. Mudah-mudahan hajat kami diijabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa firana warhamna wa barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.